Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aisna Magnet Emas, di mana kita membahas seputar dunia emas. Awakening. Standing by. Di video kali ini saya akan membahas tentang dunia emas, seperti manfaat emas. Dalam rangka ujian EGA atau EO Academy Batch 2, di mana salah satu syarat kelulusannya adalah yang pertama, kita harus menyelesaikan ujian tulis melalui Google Form. Yang kedua, video yang saya buat seperti ini. Jadi video ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan sertifikasi konsultan of gold. Silahkan pantengin terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah saya akan mulai mengulas apa itu manfaat emas. Jadi manfaat emas itu ada 14. Oke. Yang pertama ada safe haven. Yang kedua ada zero inflation. Yang ketiga harga cenderung naik. Keempat tabungan atau aset terbaik. Yang kelima hakim yang adil. Kemudian ada nilai keberkahan emas. Ada hukum perdata emas, multiple use, bisa diwariskan, mengontrol sifat konsumtif, pinjaman yang cerdas, terjauhi dari riba, dan juga sebagai wakaf peradaban dan juga universal currency. Di sini saya akan membahas mengenai zero inflation, artinya anti inflasi. Jadi emas itu kenapa disebut anti inflasi? Kita akan mengulas dulu nih. Tahukah kawan-kawan apa itu inflasi? Jadi sederhananya seperti ini. Ketika kawan-kawan waktu kecil, kawan-kawan terbayang tidak dengan uang 100.000 apa yang bisa kawan-kawan dapatkan belanja di contoh supermarket. Mungkin 100.000 zaman dahulu kawan-kawan bisa membeli segitu banyak jajanan atau belanjaan dalam satu keranjang atau satu troli. Sekarang dengan 100.000 mungkin kawan-kawan hanya mendapat 3 atau sampai 4 barang ketika kawan-kawan belanja di supermarket. Nggak percaya? Silahkan buktikan sendiri. Kawan-kawan belanja bulanan, coba dicek berapa harga sampo, berapa harga kebutuhan pokok. Apa sih yang bisa didapat dengan 100.000? Nah, itulah artinya inflasi. Jadi inflasi itu adalah menurunnya daya beli mata uang terhadap barang. Artinya uangnya tetap nominalnya, tapi daya beli atau kemampuan yang didapat itu berkurang. Padahal nominalnya sama loh, sama-sama 100.000, tapi yang didapat barangnya berkurang. Tiap tahun naik, tiap tahun naik, tiap tahun naik. Nah, di dunia ini kenaikan inflasi itu rata-rata 5-8%. Gitu. Contoh, harga pizza tahun ini 100.000 per loyang. Nah, di tahun depan harga pizzanya sudah 100.000 lagi. Jika kenaikannya 5-8%, kita bisa hitung 5-8%, kita taruhlah 8%. Artinya apa? 8% dari 100.000 adalah 8.000. Artinya di tahun depan harga pizza jadi 108.000. Nah, barang yang didapat sama-sama satu loyang, namun harganya naik. Seperti itu. Padahal yang kita dapat sama loh, sama-sama satu loyang. Nah, jadi inflasi itu bisa menembus dompet-dompet Anda, dompet kawan-kawan semua. Makanya jika ingin anti inflasi, biar tidak terkena inflasi, segera kawan-kawan ketika gajian kita pisahkan. Menurut orang terkaya Hong Kong, Lee Ka-shing, bagilah pendapatan kita menjadi 5 bagian. Jadi ketika sudah dapat gaji, 60% kita saving untuk kebutuhan pokok, 10% untuk tabungan, 10% lagi untuk ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, 10%-nya lagi untuk emergency, dan 10%-nya lagi untuk lifestyle atau foya-foya. Ayo kita bahas. Contoh seperti ini, 60%, berapapun gaji kita, berapapun pendapatan tetap kita,
selalu kita bagi dalam 5 komponen ini. Untuk kebutuhan pokok 60%, oke, 10% ini untuk tabungan. Jadi kita konsisten nabungnya nih, 10% lagi untuk emergency. Jadi kita selalu ada dana standby untuk emergency. Next, kita ada dana untuk lifestyle, untuk foya-foya atau untuk kesenangan kita pribadi. Dan yang terakhir adalah dana ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Pernah nggak sih kawan-kawan terbayang kenapa ziswaf itu 10%? Jadi begini, ketika kawan-kawan tahunya Allah mewajibkan 2,5%, ya kan? Zakat kita hanya 2,5% tiap kita mendapatkan pendapatan. Namun kebayang nggak kenapa kita dibagi 10%? Jadi seperti ini, kalau misalnya hanya 2,5% itu hanya kewajiban kita aja, kita hanya menggugur kewajiban. Tapi kalau kawan-kawan menjadikannya 10%, kebayang nggak? 4 kali lipat loh dari 2,5%. Artinya apa? Hakul yakin Allah akan menggantikan rezeki kawan-kawan semua 4 kali lipat dari hal yang tidak diduga-duga. Mungkin bisa dari kolega, mungkin bisa dari kemudahan hidup yang kita rasakan, mungkin banyak lain lah. Pintu rezeki Allah tuh akan Allah bukakan kawan-kawan. Makanya jangan ragu-ragu untuk bertransaksi dengan Allah. 10% tiap bulan kawan-kawan sisihkan. Jangan 2,5%. Artinya kalau kawan-kawan masih menerapkan 2,5%, itu hanya sebagai wajibnya aja, syaratnya saja. Gitu. Gaji kita sekian. Nah, 2,5% itu hanya untuk menggugur kewajiban kawan-kawan. Coba kalau kawan-kawan terapkan 10%, percayalah insya Allah kehidupan kawan-kawan akan berubah. Jadi coba diterapkan seperti itu. Nah, disinilah manfaat emas itu adalah anti inflasi dan juga safe haven, pelindung aset nilai kekayaan. Artinya apa? Dengan anti inflasi, emas itu tidak akan peduli berapa sih harga sekarang. Nah, emas itu tetap, misalnya satuan 1 gramnya tahun 2021 ini 1 gram emas itu 900 ribuan, jadi dia akan tetap 1 gram itu tetap 900 ribuan. Nah, yang mempengaruhi itu hanyalah uang kertasnya saja untuk pembelinya. Contoh, uang kertasnya 900 ribuan. Nah, ketika nanti harga emasnya naik gitu kan, nah jadi tetap emasnya tetap 1 gram. Nah, jadinya makanya sekarang saatnya yang tepat untuk mengumpulkan emas kawan-kawan. Jika kawan-kawan menyimpan uangnya di bank atau di uang kertas, kawan-kawan akan rugi. Kenapa? Ada inflasi itu. Jadi uang gaji kawan-kawan kan nggak selalu nambah tiap bulan, betul kan? Nah, kalau kawan-kawan tetap nabungnya di bank atau di uang, kawan-kawan akan terkena inflasi tiap bulannya. Tapi kalau jika kawan-kawan telah konversikan ke emas, aset kawan-kawan itu sudah menjadi emas. Nah, emas itu kan inflasi. Jadi mau berapapun naik, emas kawan-kawan nggak akan tergerus karena emasnya kan kawan simpan sendiri. Nggak pengaruh, nggak ada potongan biaya, gitu kan? Nggak ada biaya cicilan loh. Nggak apa-apa lah dicicil, emas itu kan haram dicicil. Seperti itu. Ada kolega kawan-kawan ingin meminjam uang, jangan pinjamkan uang. Kawan-kawan pinjamkanlah emas. Artinya apa? Contoh, teman kita ingin meminjam uang pada kita 1 juta. Nah, kawan-kawan bilang pada dia, saya nggak mau meminjamkan 1 juta. Saya mau meminjamkannya dalam bentuk emas 1 gram. Seperti itu. 1 gram. Jadi kalau misalnya dia mau mengembalikannya itu setahun lagi, sebulan kemudian, atau setahun kemudian, atau 5 tahun kemudian, ya kawan-kawan nggak akan rugi. Kenapa? Karena yang kawan-kawan pinjamkan akadnya kan 1 gram. Begitu. Kalau dia balikan 5 bulan kemudian, ya artinya kita nggak peduli dong berapa harga emas di 5 bulan kemudian per 1 gramnya. Nah, kalau misalnya kita minjamkan uang, kan tahu sendiri uang itu akan kena inflasi. Artinya daya beli kawan-kawan itu akan berbeda. Begitu. Nggak mungkin dong kita kasih bunga, sedangkan bunga itu riba, haram hukumnya. Makanya kawan-kawan pinjamkannya bentuk emas. Gitu. Ketika kawan-kawan pinjamkan bentuk emas, ya, nanti dia akan mengembalikan sejumlah 1 gram lagi. Akad kita 1 gram, ya, dia akan mengembalikan 1 gram.
Kalau dia kembalikan dalam bentuk uang, yang minjam itu membeli emas dulu, baru emasnya kasih ke kita dalam bentuk 1 gram. Seperti itu. Artinya apa? Kita sekalian menabung di tempat orang itu. Artinya apa? Dia yang meminjam, tapi kita sekalian menabung. Kenapa saya bilang menabung? 1 gram kita pinjamkan kepada si peminjam, penghutang, ya kan? Nah, saat dia mengembalikannya beberapa waktu kemudian, nah, harga 1 gram itu kan mungkin sekarang 900-an, hampir 1 juta. Nah, ketika dia kembalikan nanti harganya udah 1 juta lebih, artinya apa? Kita kan sambil menabung. Tetap aset kita 1 gram, tapi ketika kalau kita butuh kita jual, emas itu sudah meningkat nilainya. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian, manfaat emas berikutnya, universal currency. Tahu nggak kawan-kawan, apa itu universal currency? Jadi kalau ketika kawan-kawan ke luar negeri, biasanya kita kan membawa mata uang suatu negara, currency. Contoh, mata uang kita rupiah. Kita mau ke Malaysia, kita bawa ringgit. Kita mau umroh, kita tukar ke rial. Nah, sebaiknya daripada kita tukar rupiah ke ringgit atau rupiah ke rial, maka itu akan berlaku kurs mata uang. Tahu sendiri kan, rupiah nilainya di bawah. Nah, jika kawan-kawan membawa emas, nah, emas itu bersifat universal currency. Artinya apa? Emas itu diterima di semua negara. Berapa harga emas hari ini per gramnya, itulah standar seluruh negara. Artinya kawan-kawan akan mendapatkan lebih banyak uang negara tersebut. Itu. Kemudian, emas itu sebagai tabungan atau aset terbaik. Kenapa bisa dibilang tabungan atau aset terbaik? Karena jika kawan-kawan contoh ingin berangkat umroh. Berangkat umroh itu biayanya sekitar 25 juta. Contoh 2021 ini nih kawan-kawan, berangkat umroh itu 25 juta. Nah, kira-kira kita ingin berangkat 3 tahun lagi. Oke, 3 tahun lagi. Nah, jika asumsinya inflasi itu 5-8% per tahun, artinya untuk berangkat 3 tahun lagi, tentu biaya umrohnya nggak 25 juta lagi dong, pasti akan naik. Nah, contoh deh, yang gampangnya aja, kalau inflasinya 10%, udah lebih nih ya, kan rata-rata 5-8%, saya akan naikkan jadi 10%. Ini perumpamaan nih, biaya umroh 25 juta, ya kan? Terus inflasinya 10%, kita akan berangkat 3 tahun lagi, berarti tiap tahun 10% dari 25 juta adalah 2,5 juta, ya. Artinya 3 tahun itu kenaikannya 7.500.000. Berarti 25 juta ditambah 7.500.000, totalnya menjadi 32.500.000. Nah, kawan-kawan, untuk mencapai 32.500.000 itu, nah, kawan-kawan bisa konversikan ke emas. Seperti itu. Di Iwa Gold ini kan ada emas 1 gram, 2 gram, 5 gram, ataupun emas yang kecil-kecilnya 0,1, 0,2, 0,5, dan sekarang udah ada 10 gram. Jadi semisal 32,5 gram, ya, kita bagi nih 36 bulan. Artinya apa? Kita mau berangkat 3 tahun lagi, berarti jumlah bulannya kan ada 36 bulan. Nah, kita bagi untuk menabungnya, untuk sekarang bulan Maret 2021, 3 tahun lagi berarti Maret 2024. Ya, berarti untuk berangkat Maret 2024, kawan-kawan harus nabung 32,5 juta dikonversikan ke emas, berarti 32,5 gram. Nah, kita anggap berarti tiap bulannya kawan-kawan harus menyimpan minimal 1 gram. Jika 1 gram saja sudah lebih dari 36 gram. Kalau 36 bulan, artinya mungkin sekitar 0,8 gram loh kawan-kawan. Kawan-kawan untuk tabung tiap bulan, tapi lebih gampangnya kawan bulatkan saja menjadi 1 gram nabungnya tiap bulan. Jadi setelah 1 gram itu, kawan-kawan konsisten 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram. Jadi ketika nanti harga emas itu makin melambung, karena kan emas itu kan naik, tiap tahun pasti naik, kenaikannya 15-40%. Nah, jadi ketika emas itu naik, mungkin nggak nyampe 32,5 gram, kawan-kawan sudah bisa berangkat umroh.
seperti itu. Artinya apa? Mungkin kalau misalnya sekarang harga emas 1 gram 900-an ya. Nah, nanti di tahun depan atau tahun depannya lagi, berjalan bulan ke-20 atau 25, bulan ke-25 per 36 bulan, mungkin harga emasnya udah 1.500.000. Artinya apa? Aset kawan-kawan 1 gram dikali 1.500.000 dikali 20, udah 30 juta lebih. Artinya hanya mempunyai 20 gram lebih, belum sampai 30 gram, kawan-kawan asetnya itu sudah bisa, jika dijual sudah bisa berangkat umroh. Hasilnya sudah lebih dari 30 gram. Nah, coba bayangkan jika kawan-kawan menabungnya pakai uang. Kalau kawan-kawan nabung pakai uang, ya kan, gaji kawan-kawan segitu-segitu aja, belum tentu naik, ya kan. Harus nabungnya lebih. Nah, tahu-tahu nanti pas mau berangkat naik lagi, ya kan, modar. Jadi mudah-mudahan hanya sekian emas yang bisa kawan-kawan kumpulkan, tapi sudah cukup untuk bisa berangkat umroh. Seperti itu. Dari 25 juta menjadi 32.500.000 dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, kawan-kawan, jangan lupa itu tadi saya pengandainya 10% loh. Lebih tinggi dari 8%. Nah, kalau inflasinya 5 sampai 8%, artinya maksimal 8%, berarti nggak nyampe 27 gram sudah bisa berangkat loh kawan-kawan. Jika kenaikan emasnya signifikan 15 sampai 40%. Seperti itu. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awakening. Standing by.